Menyatakan diskualifikasi Dr. Andes Edi Darmansyah MSI sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. Perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yang diajukan oleh Dendi Suryadi dan Alif Turyadi pasangan calon nomor urut 3. Memberi kuasa kepada Yafet Yosefet Wilbem Risi dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap satu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memberi kuasa kepada Hibzil Alim SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. Andes Edi Darmansyah MSI dan Harendi Solihin pasangan calon nomor urut 1 memberi kuasa kepada Anwar SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, dia dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Eksepsi dianggap dibacakan. Pokok permohonan, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidakterpenuhan persyaratan calon Bupati nomor urut 1 atas nama Dr. Andes Edi Darmansyah MSI dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut pemohon, masa jabatan Dr. Andes Edi Darmansyah MSI periode masa jabatan 2016-2021 adalah 2 tahun 10 bulan 13 hari. Sedangkan menurut termohon dan pihak terkait dan seterusnya adalah selama 2 tahun 11 hari. Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Dr. Andes Edi Darmansyah dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama, yaitu pada rentang waktu antara tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019. Oleh karena itu, hal yang perlu dijawab oleh mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 10 Oktober 2017 saat pertama kali Dr. Andes Edi Darmansyah menjalankan tugas sebagai PLT Bupati sampai dengan tanggal 14 Februari 2019, yaitu saat dilantiknya Dr. Andes Edi Darmansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara ditambah hingga berakhir masa jabatan sebagai Bupati definitif tanggal 25 Februari 2021 adalah masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan satu periode bagi Dr. Andes Edi Darmansyah sebagai Bupati Kartanegara, Kutai Kartanegara periode 2016-2021 atau tidak. Meskipun terdapat pengukuhan tanggal 9 April 2018 terhadap Dr. Andes Edi Darmansyah sebagai PLT Bupati di tengah rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021. Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan AKO telah ternyata perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak maupun perbedaan penafsiran para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan masa jabatan Dr. Andes Edi Darmansyah sebagai Bupati. Pemohon mendasarkan penghitungan masa jabatan pada 4 putusan Mahkamah Konstitusi AKO, sedangkan termohon dan pihak terkait mendasarkan penghitungan masa jabatan pada pasal 19 huruf E PKPU 8 2024 yang menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan, dan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang 2023-2014 yang menegaskan salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Bahwa pemohon telah menempuh berbagai upaya hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam menentukan penghitungan masa jabatan kepala daerah yang berhenti dengan alasan sebagaimana terdapat pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah
tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif atau oleh pejabat sementara, serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah nomor 129 PUU 21 2024 yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan keempat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah masa jabatan Dr. Andes Edi Damansa MSI harus dihitung sejak diterbitkannya keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 131 tahun 2017 dan seterusnya tanggal 10 Oktober 2017 yang menugaskan Dr. Andes Edi Damansa yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara, karena sejak diterbitkannya surat tersebut, maka secara real dan faktual Dr. Andes Edi Damansa telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam pasal 65 ayat 4 dan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang 23 2014. Sehingga masa jabatan Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021, yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama 2016-2021 adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi 2,5 tahun masa jabatan, sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama 1 periode. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya 3.13 menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Dr. Andes Edi Damansa telah terbukti melewati atau melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah Dr. Andes Edi Damansa tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. Oleh karena itu hal demikian jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 dan memerintahkan termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara, dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.15, 3.16, 3.17 sampai dengan 3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.21 menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan akad tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf C Undang-Undang 10 2016
yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengujian permohonan, sehingga eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan diskualifikasi Dr. Andes Edi Darmansyah MSI sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1893 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1131 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 5 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1132 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 23 September 2024. 6 memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon Bupati atas nama Dr. Andes Edi Darmansyah MSI yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Harendi Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. 7 memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Dr. Andes Edi Darmansyah MSI sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. 8 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9 memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10 memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jaga Perma Aditya sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.